Sholat berjamaah merupakan syiar Islam yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Tiada seorang pun yang bersuci atau berwudu dengan sebaik-baiknya kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan. Kemudian diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Semoga selalu mendapat hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sholat berjamaah, bagaimana pengertiannya, bagaimana syarat dan ketentuannya, serta bagaimana keutamaannya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Selamat menyaksikan video berikutnya. Sahabat yang beriman, tahukah kalian tentang pengertian sholat berjamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, dilaksanakan secara bersama-sama, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Terdapat banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Salah satunya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajah, yang artinya sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan dan pentingnya sholat berjamaah juga disebutkan dalam salah satu hadis. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjidi fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalliya fi baitihi farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida'a bis salati qala na'am qala fa'ajib. Ada seorang yang bermata buta dari kalangan sahabat Nabi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk mendatangi masjid. Laki-laki tersebut meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan untuk sholat di rumahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika laki-laki tersebut berpaling, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mendengar azan panggilan untuk sholat? Laki-laki tersebut menjawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, jawablah, datanglah ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah sahabat, setelah kita mengetahui tentang pengertian, keutamaan dan pentingnya sholat berjamaah, maka kita harus mengetahui syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, tentu harus ada makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat harus dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Yang dimaksud dengan mengikuti imam atau mutaba'atul imam adalah makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam sholat dengan tanpa mendahuluinya atau membarenginya atau telat dalam mengikutinya. Adapun yang dimaksud dengan sholat berjamaah harus dalam satu majelis, artinya bahwa sholat berjamaah itu sah jika makmum bisa melihat gerakan imam
atau melihat makmum yang mengikuti gerakan imam, atau mendengar bacaan imam untuk diikuti, meskipun berada di lantai kedua atau di pelataran masjid karena jumlah jamaah yang sangat banyak. Imam sholat mempunyai kedudukan yang mulia karena tidak semua orang bisa dijadikan imam, tetapi ada tanggung jawab besar yang dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun." Fungsi imam adalah sebagai penjamin. Jika ia bisa memimpin sholat dengan benar, maka makmum akan mendapat pahala yang sempurna. Akan tetapi, jika imam tidak benar dalam memimpin sholat, maka kesalahan tersebut ditanggung oleh imam sendiri, sedangkan bagi makmum tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun syarat-syarat untuk menjadi imam, yang pertama adalah harus mengetahui rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semuanya. Dan yang ketujuh adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Adapun syarat-syarat untuk menjadi makmum adalah: yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya merapatkan barisan makmum. Jangan ada celah di antara makmum. Barisan dikatakan merapat apabila kaki di antara para makmum dan pundak di antara para makmum saling rapat. Dalam bacaan takbir, makmum melangkan suaranya sekedar dapat didengar dirinya sendiri. Dalam melakukan gerakan di dalam sholat, makmum tidak boleh bersamaan dengan imam, atau mendahului imam, atau terlalu lambat sampai ketinggalan rukunnya. Yang lebih utama bagi makmum dalam melakukan gerakan seperti takbir, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, menunggu hingga imam sempurna melakukan gerakannya. Makmum yang baru saja datang dan tidak memiliki cukup waktu untuk membaca Fatihah, maka membaca sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah imam sudah ruku, maka makmum harus melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah sedangkan imam sudah melakukan ruku, maka makmum juga harus melakukan ruku tanpa membaca surat Al-Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan satu rakaat asalkan makmum masih tumakninah dalam ruku bersama imam. Lain halnya jika makmum tidak mendapat tumakninah bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah satu rakaat setelah salam imam. Sahabat beriman yang luar biasa, sekian pembahasan tentang sholat berjamaah. Semoga bermanfaat dan kita terdorong untuk terus melaksanakan sholat dengan berjamaah, baik di musola, di masjid, ketika kita di kantor maupun di sekolah. Kita terus menerus untuk tetap melaksanakan sholat dengan berjamaah.
Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.